Puji Tuhan, um, kita bisa bertemu lagi dan Tuhan mensuplai firman-Nya untuk kita semua supaya kita bisa terus bertahan di dalam dunia ini apapun keadaannya. Kali ini saya akan bicara tentang berdiri teguh di dalam Tuhan karena ini adalah saat-saat di mana kita perlu terus bertahan di dalam Tuhan karena upah yang menanti kita ke depan itu sangat besar dan Tuhan tidak pernah mengurangi porsinya untuk kita semua. Firman Tuhan mengatakan kalau kita datang kepada Dia harus dengan iman, dan selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan reward kepada kita. Nah, saudara, yang menarik di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan bahwa salah satu rewardnya itu adalah pembersihan. Pembersihan di dalam kehidupan kita sehingga buahnya makin banyak. Jadi reward itu selain daripada apa yang kita percaya Tuhan akan memberikan kepada kita, tetapi reward itu juga bisa berarti pembersihan dari Tuhan, supply firman kebenaran sehingga kita semakin dibersihkan dan dengan demikian kita berbuah banyak dan Tuhan katakan kita menjadi murid-murid Dia. Jadi proses pemuridan itu begitu simpel, saudara, yaitu bahwa kita disuplai oleh firman kebenaran. Baik, saat ini kita akan bicara dari Efesus pasal 6 mengenai perlengkapan rohani. Di sini dikatakan ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, bukan di dalam yang lain-lain, saudara ya, bukan di dalam positive thinking atau di dalam apapun, tapi di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri teguh. Ya, perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya hari yang jahat itu evil day, hanya satu hari. Ya, jadi maksudnya kalau bicara tentang hari yang jahat selalu waktunya pendek. Jadi segala sesuatu ada masanya, ada hari yang jahat itu biasanya bukan untuk waktu yang lama. Ya. Supaya kamu dapat dapat bertahan, berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan. Jadi kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi saudara, rupanya untuk bertahan di dalam hari yang jahat, ya, itu kita diminta untuk tidak berhenti memberitakan Injil, kabar baik. Ya, jadi kakimu berkasutkan kerelaan, atau dalam bahasa Inggris katakan, having shod your feet with preparation, persiapan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kalau ada persiapan, tentunya di sini kita ada waktu yang cukup untuk terus belajar tentang firman Tuhan. Bahkan di hari-hari yang jahat, kita tetap sediakan waktu kita untuk firman Tuhan. Karena itu adalah bentuk pertahanan kita, supaya kita bisa berdiri teguh. Ya. Kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, jadi dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, atau dalam segala keadaan usahakan kita mendapatkan rema. Kita bicara mengenai logos dan rema di waktu yang lalu, bahwa logos adalah semua firman Tuhan yang kita letakkan pada konteksnya. Tapi jangan kita rubah, saudara ya. Jadi dari logos yang kita dapat, di Yakobus dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku logos. Ya.
Dan nanti dari logos yang kita pelajari semua, pada saat kita memerlukan pertolongan dari Tuhan, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita akan logos-logos yang sudah kita pelajari menjadi rema. Pada saat menjadi rema, itu oleh rema, iman datang. Ya. Oleh pendengaran akan rema, iman datang. Dan itu menjadi perisai kita untuk kita bertahan. Kemudian, selain perisai kita, itu juga memadamkan semua panah api panas. Jadi selain tajam, panah api itu selain tajam juga membakar. Dan sering kita terbakar emosi, terbakar perasaan kita menjadi lemah karena banyak berita-berita yang menakutkan. Nah, kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 8. Nanti kita akan hubungkan maksudnya menggunakan perisai iman. 1 Tesalonika 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Sama ya dengan Efesus 6 tadi. Mengapa harus berbaju zirah iman, kasih, berketopong pengharapan dan keselamatan? Ayat 9-nya mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, pada saat hari-hari jahat datang dalam kehidupan manusia, saudara, biasanya cenderung kita mengatakan bahwa ini adalah murka Allah, murka Allah, murka Allah. Ayat ini mengatakan dengan tegas bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Fakta yang kita dengar, orang-orang akan mengatakan bahwa kejadian ini atau musibah ini terjadi karena murka Allah. Itu sebabnya kita harus sebagai orang-orang percaya, Tuhan katakan supaya kita bisa berdiri teguh, saudara, kita harus menjadi orang-orang siang yang sadar dan berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Pengharapan itu sendiri adalah Kristus Yesus. Yesus adalah pengharapan kita. Yesus adalah the hope of glory, ya, pengharapan kita. Ya. Jadi, saudara, kalau kita sampai berpikir bahwa Allah murka, itu sebabnya terjadi hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang menakutkan di dunia ini, maka dengan kata lain, perisai iman kita berlobang, saudara. Kemudian, ketopong keselamatan kita pun sudah tidak berfungsi lagi. Karena kita sudah larut dengan panah api si jahat yang disampaikan oleh orang-orang sekitar kita mungkin atau media-media sosial yang kita baca yang mengatakan ini murka Allah, murka Allah, murka Allah. Terlalu banyak orang mengatakan bahwa musibah itu murka Allah. Padahal di sini dikatakan Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa oleh murka, tetapi untuk beroleh salvation oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya kita perlu memakai perisai iman itu, saudara, ya, supaya kita dapat bertahan. Kemudian ada lagi ayat yang paralel dengan itu, kita baca di 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Di situ dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, ayat 1 ya, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saya mau hubungkan antara kasih karunia dan perlengkapan senjata rohani. Kasih karunia Allah itu jangan terlalu ditekankan kepada pengampunan dosa yang adalah benar, saudara ya. Kasih karunia Allah itu adalah hubungan yang indah, hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan Yesus, artinya kita bergaul dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi sama seperti Roh Kudus. Karena dengan siapa kita bergaul, begitulah karakter kita akan mengarah. Nah, di dalam Roh Kudus itu, di dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Kita dikuduskan satu kali untuk selamanya, itu adalah posisi kita. Ya. Dan setelah kita mendapatkan posisi bahwa kita diampuni sekali untuk selamanya, maka kita mau work out,
mengeluarkan keselamatan itu pun kita tidak bisa melakukan sendiri. Tetapi Allah di dalam kita lah yang akan mengerjakan segala sesuatu. Kita hanya lentur saja kepada Tuhan, kita mendengar suaranya dan kita maju di dalam pengenalan akan Dia. Jadi di sini dikatakan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Kalau kita bicara waktu dan hari di sini maksudnya ini adalah saat di mana kita berkenan, dan ini adalah saat di mana keselamatan Allah dibukakan untuk setiap orang yang mau percaya. Kemudian lanjut, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara, sekali lagi saya ingin hubungkan ini bagaimana kita menggunakan selengkap senjata Allah di hari-hari yang jahat. Di dalam kesesakan, kita dalam menahan dan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kemudian ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Jadi di dalam tekanan, dalam dera, di dalam segala kerusuhan itu, tetap kita, bagaimana kita bertahan, yaitu ada porsi di mana dalam pemberitaan kebenaran, kita tetap memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Sudah perhatikan di sini dalam ayat 7, di sini ada kata-kata senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Di dalam versi King James dikatakan, the armor of righteousness, senjata keadilan, senjata righteousness. Righteousness di sini adalah natural Allah, di mana kita dibuat menjadi kebenaran, menjadi natural Allah oleh Yesus sendiri. Yesus yang adalah kebenaran Allah menjadi dosa ganti kita supaya kita menjadi kebenaran Allah. Nah, senjatanya itu kita gunakan dalam King James dikatakan on the right hand and the left hand. Di tangan kanan dan tangan kiri. Kita lihat di Efesus tadi, di tangan kanan kita itu menggunakan sword atau pedang firman Allah. Nah, pedang ini bukan pedang yang panjang, saudara, pedang yang pendek saja. Lalu di tangan kiri memegang perisai iman, saudara. Jadi perisai iman ini untuk menangkis segala tuduhan. Tadi dijelaskan di Korintus, kalau kita mendengar bahwa Allah murka, Allah murka, Allah murka, kita tangkis dengan iman bahwa Allah tidak murka sebaiknya. Dan kalau perkataan itu begitu intens menyerang hati kita, maka kita bisa melawannya dengan firman Allah bahwa Allah di pihak kita, maka tidak ada yang bisa menggugat kita. Saya akan tunjukkan ayatnya bagaimana kita menggunakan sword, pedang yang pendek. Karena begini saudara, pedang ini pendek tidak untuk menyerang musuh jarak jauh. Ya. Artinya, kita tidak perlu terlalu reaktif terhadap perkataan-perkataan yang memojokkan Allah Bapa kita yang baik. Ya. Tidak perlu terlalu reaktif karena kita akan terganggu. Gitu ya. Ada saatnya di mana perkataan itu begitu intens didengungkan di telinga kita, atau karena satu dan lain hal, saudara berkumpul dengan orang-orang yang selalu conscience-nya atau kesadarannya adalah bahwa Allah murka, engkau sakit karena Allah murka, engkau begini karena Allah murka. Nah itu saudara, kita harus tangkis dengan perisai iman. Kita harus banyak mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu tidak murka lagi. Murkanya pernah ditumpahkan ke dalam tubuh anaknya, yaitu firman yang menjadi daging. Lalu Yesus menanggung segala murka Allah dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kemudian kita juga bisa membalas dengan pedang sword itu, yaitu pedang yang pendek saja, itu untuk menangkis semua perkataan
Itu sebabnya di kitab Ibrani dikatakan kita harus mahir menggunakan perkataan-perkataan kebenaran. Itu tandanya kita dewasa di dalam Tuhan. Jadi kita bukan hanya minum susu saja, ya, bukan hanya minum susu saja, bukan berarti tidak perlu. Kita perlu minum susu, yaitu minuman atau makanan yang tidak perlu dicerna, sesuatu yang kita bisa terima begitu saja. Tetapi juga ada juga makanan keras atau solid food, truth composite yang kita bisa kunyah, kita tahu. Kita bisa membaca firman dan kita meletakkan pada konteksnya sehingga firman itu yang kelihatan sekalipun kelihatan saling bertentangan, tetapi kita bisa tahu bahwa itu tidak bertentangan. Itu solid food. Kita harus mahir, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan sehingga kita tidak mudah lagi diombang-ambing oleh rupa-rupa doktrin. Nah, di sini dikatakan kita bisa menggunakan senjata keadilan itu untuk menangkis serangan musuh dan juga menyerang dengan pedang firman. Ingat pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, setiap kali serangan itu datang, dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Tapi waktu iblis mengatakan ada tertulis, iblis menggunakan firman, maka Tuhan Yesus mengatakan, it is said dalam bahasa Inggrisnya. Atau ada yang berbicara kepada dia. Jadi saudara, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, saudara. Tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah murka memakai firman Tuhan, tapi percayalah saudara bahwa Roh Kudus akan berbicara lebih kuat di dalam kita bahwa itu bukan murka Allah. Tapi kita bisa berdiri teguh untuk menahan semua keadaan tidak baik. Saudara, kita akan lihat di kitab Roma pasal 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Nah, sekali lagi muncul saudara keadaan yang tidak enak ini, masa-masa yang tidak nyaman. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, dan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, selengkap senjata Allah yang kita pakai, itu adalah membuat kita bertahan di dalam masa-masa yang sulit. Dan seringkali yang menjatuhkan kita pada masa-masa sulit itu adalah tuduhan bahwa Allah murka. Allah tidak lagi murka, Allah di pihak kita karena kita ada di dalam Kristus Yesus, tersembunyi di dalam Allah bersama-sama dengan Kristus Yesus. Maka kita gunakan itu sebagai perisai iman, lalu mulut kita memperkatakan kebenaran bahwa Allah di pihakku, tidak ada yang bisa menghukum aku. Tidak ada yang bisa menggugat aku. Lalu bagaimana dengan keadaan yang tidak enak? Saudara, perkatakan firman kebenaran. Perkatakan firman-firman kebenaran itu untuk membersihkan semua pikiran kita yang tercemari. Saudara lihat di sini di 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Okay? Jadi firman Tuhan mengatakan, marilah, karena kita memiliki janji-janji itu,
Jangan mudah terombang-ambing oleh perkataan-perkataan akan murka Allah, murka Allah. Mengapa ini penting, saudara? Karena iblis paling suka mengatakan murka Allah, karena sekali kita oppose atau bertentangan dengan, kita menganggap Allah murka, kita bertentangan dengan Allah, padahal Allah di pihak kita, maka kalau kita sudah bertentangan dengan Allah, iblis akan lebih mudah memberikan panah berapinya, saudara. Panah berapi punya dua tujuan. Yang pertama membunuh, kalau kita tidak mati membakar. Ya. Nah, itu hanya bisa di-quench atau diredam oleh iman, oleh belief system Allah yang kita percayai. Bahwa Allah tidak murka, untuk apapun alasannya, Allah tidak murka, Allah di pihakku, Yesus di pihakku, Dia menjadi pembelaku. Ya. Kemudian, karena kita memiliki janji-janji itu, maka marilah kita menyucikan diri. Bagaimana kita menyucikan atau membersihkan diri? Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus sendiri menyucikan kita dengan firman kebenaran. The word of truth. Ya. Nah, demikian juga kita menyucikan diri kita dengan firman Tuhan. The word of truth. Dan dengan demikian, kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kekudusan yang Tuhan berikan satu kali untuk selamanya, saudara, itu bisa menjadi tidak sempurna kalau kita menganggap remeh perkataan kebenaran. Sebaliknya, kalau kita menyucikan diri kita dengan perkataan firman, kita bergaul dengan firman Tuhan, tidak ada rasa tertuduh, maka kita dengan cara itulah firman Tuhan yang mengatakan kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kekudusan kita hanya bisa sempurna di dalam takut akan Allah. Bagaimana caranya? Dengan kita bergaul dengan firman kebenaran. Untuk apa itu semua? Supaya kita bisa bertahan di hari-hari yang jahat, dan pada saatnya nanti kita akan keluar dari hari-hari yang jahat ini dan kita akan melihat hari-hari yang baik. Hari-hari yang jahat hanya sebentar, tapi hari-hari yang baik akan panjang masanya. Alkitab mengatakan setiap kali berbicara tentang evil day atau hari yang jahat, hanya day tidak pakai S, evil day. Tapi kalau hari yang baik, good days, lalu panjang. Oleh karena itu bertahan di dalam Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, kita akan melihat hari-hari yang baik ke depan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.